Shen Qingyan. Melahirkan 4 anak yang lahir mati. Biarkan aku yang mengurusnya untukmu. Mustahil. Shen Huan. Apa yang kau lakukan pada mereka? Buang ke-4 bajingan kecil ini ke Qi Jinshan. Shen Huan. Kembalikan anak-anakku. Jika terjadi sesuatu pada mereka, aku takkan melepaskanmu. 5 tahun kemudian. 5 tahun. Penjara Daxia. Jika anak-anakku masih hidup, mereka akan seusia anak-anak ini. Apa yang kau lakukan? Siapa kau? Nona Shen Huang bilang kau baru saja keluar dari penjara dan tidak punya tempat tujuan. Kami mengasihanimu. Jadi kami akan membawamu ke tempat yang baik. Bawa dia pergi. Shen Dongdong, kekuatan super kuat. Shen Sik keahlian melukis yang luar biasa. Shen Baby dokter jenius kecil. Kakak ketiga, kakak keempat. Aku menemukan ayah dan ibu. Shen Nanang Peratas Brilian. Ayah sebenarnya Mo Sijun orang terkaya di Beichan. Apa? Murid-muridku, ibumu dalam masalah. Kalian harus menyelamatkannya sendiri. Guru tidak bisa membantumu kali ini. Kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat. Kalian akan butuh waktu untuk turun gunung. Aku akan pergi menyelamatkan ibu dulu, lalu kembali untuk kalian. Kau punya waktu 3 menit untuk membawa Mo Sijun keluar. Kalau tidak, aku akan segera menutup klubmu. Dari mana datangnya bocah kecil ini? Mencari kematian. Berhenti. Ayah, akhirnya aku menemukan lo. Kau pergi selamatkan ibu. Kau memanggilku apa? Ayah, aku putramu. Namaku Shen Dongdong. Nama ibuku Shen Qingyan. Shen Qingyan. Nama yang begitu familiar. Bos, anak ini benar-benar mirip denganmu? Mungkinkah dia benar-benar putramu? Ayah tidak ada waktu untuk menjelaskan. Ibu dalam bahaya. Kau harus menyelamatkannya. Shen Huan. Benar-benar kau, 5 tahun penjara tidak cukup untukmu. Kau membawaku ke sini untuk menghabisiku. Apa untungnya bagimu? Aku hanya ingin membuatmu terjebak dalam lumpur selamanya. Aku akan memastikan kau tidak akan pernah bangkit lagi. Kau telah berbuat banyak kejahatan. Tidakkah kau takut akan azab? Bulan depan, aku akan menikah dengan kepala keluarga Mo. Sebentar lagi aku akan menjadi orang kedua setelah dia. Nyonya keluarga Mo di atas segalanya. Dan kau akan terjebak di sini selamanya. Mainan untuk para pria. Ini 50.000. Aku ingin kau menghancurkan Shen Qingyan. Aku akan memberimu 50.000 lagi setelahnya. Tidak masalah. Shen Huan hanya menawarimu 100.000. Itu tidak sepadan. Jika kau melepaskanku, aku bisa memberimu 200.000. Kau baru saja keluar dari penjara. Dari mana kau mendapatkan uangnya? Apa kau pikir aku bodoh? Kemarilah cantik. Masih menghubunginya. Tuan Mo. Bawa pergi. Dia berbau. Melati. Pria itu tampak familiar. Terima kasih tadi. Xi Jun benar-benar menyelamatkan Shen Qingyan. Ini tidak bisa berlanjut. Mereka pasti akan saling mengenali. Aku harus segera menyingkirkan Shen Qingyan. Kau telah menyelidiki aku dengan cukup teliti. Kau bahkan tahu aku menyukai aroma melati. Apa? Wanita yang tak terhitung jumlahnya telah menggunakan aroma melati untuk mendekatiku selama bertahun-tahun. Kau lebih pintar dari mereka. Kau bahkan menggunakan anakmu untuk mendekatiku. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Dan aku bahkan tidak mengenalmu. Lalu kenapa? Kau menyuruh putramu datang kepadaku untuk meminta bantuan. Dan pria itu barusan. Kau menyewanya untuk membuat pertunjukan kan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Anakku meninggal 5 tahun lalu. Shen Qingyan.
Segera kembali ke keluarga Shen, atau aku akan menghancurkan abu ibumu. Jangan berani sentuh abu ibuku. Aku tak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Beraninya kau kembali ke keluarga Shen setelah 5 tahun di penjara. Beraninya kau memukulku. Shen Qingyan, aku ibumu. Xiang Yanru, ibuku sudah lama meninggal. Perusak rumah tangga, beraninya kau berpura-pura menjadi ibuku. Dan aku di sini untuk mengambil abu ibuku, bukan untuk berdebat denganmu. Shen Qingyan, apa kau manusia? Ku dengar Shen Qingyan dulu punya anak dengan pria tak dikenal. Karena malu, ia mencekik anaknya sampai mati. Wanita yang begitu kejam, kenapa kau tidak mati saja? Apa yang terjadi tahun itu? Kalian pada dasarnya tidak tahu apa-apa. Beraninya kau bicara omong kosong seperti itu. Kunci anak durhaka ini di ruang bawah tanah. Jangan biarkan dia keluar dan menyakiti orang lain. Xin Huaiming, ini adalah penyekapan ilegal. Menindas ibuku. Kau harus bertanya padaku Shen Dongdong dulu. Ibu, jangan takut. Aku akan melindungimu. Dia memanggilnya ibu. Baiklah, Shen Qingyan. Kau benar-benar membawa bocah kecil untuk membuat masalah. Shen Qingyan, kau dan bocah kecil ini berlutut dan minta maaf padaku sekarang juga. Kalau tidak, aku akan menghancurkan guci ibumu. Berkeping-keping. Tidak. Aku akan berlutut. Tunggu. Itu kau. Shi Jun, apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja aku memanggil ayah ke sini. Ayah, kau lihat itu. Shen Wan adalah wanita jahat. 6 tahun lalu, dia menyamar sebagai ibuku dan sekarang, dia menindasnya. 6 tahun lalu. Shen Huan, apakah kau benar-benar orangnya yang kucari 6 tahun lalu? Shi Jun, orang yang bersamamu malam itu adalah aku. Ini hanya bocah yang tidak diketahui asal-usulnya. Jangan percaya sepatah kata pun yang dia katakan. Kau wanita jahat, apa kau lupa? Saat kau meninggalkan anak kembar 4 ibu, aku anak tertua. Shen Dongdong. Apakah kau benar-benar anakku? Anakku sayang. Ya, ibu. Aku dan saudara-saudaraku diasuh dan dibesarkan oleh pemimpin sekte Cixing. Bodoh. Dia bahkan mengajari kami seni bela diri. Hebat sekali. Anak-anakku masih hidup. Ya Tuhan, jika Shen Huan benar-benar meninggalkan anak-anak Shen Qingyan, itu terlalu kejam. Shen Huan memang orang seperti itu, menjijikan sekali. Shen Huan, apalagi yang bisa kau katakan untuk membela dirimu? Shi Jun, Shen Qingyan pasti menjebakku. Dia pernah di penjara. Dia mampu melakukan apa saja. Bajingan kecil ini, dia pasti menyewanya untuk melakukan sandiwara ini. Jangan biarkan dia membodohimu. Begitu kan? Tapi golongan darah anak ini sama dengan milikku. Kita berdua memiliki golongan darah RH negatif yang langka. Lihat sendiri. Apalagi yang ingin kau katakan? Wanita jahat, kau tak menduganya kan? Sebelum ayah dan aku datang ke keluarga Shen, kami pergi ke rumah sakit untuk tes darah. Jangan sebutkan itu. Putra Shen Qingyan, dia benar-benar mirip Tuan Mou. Jika dia benar-benar putra Tuan Mou, maka orang yang akan menikah dengan keluarga kaya itu adalah Shen Qingyan. Maka impian Shen Huan untuk menikah dengan orang kaya akan hancur. Tapi dia pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruhnya begitu jahat dan menyamar sebagai Shen Qingyan? Shi Jun, laporan ini mungkin palsu. Bagaimana jika Shen Qingyan dan anaknya menggunakan laporan palsu untuk menipumu? Laporan ini adalah sesuatu yang aku awasi langsung pembuatannya. Golongan darahnya memang sama. Mungkinkah Dongdong benar-benar putra pria ini? Tuan Mou, anak Shen Qingyan, sama sekali bukan anak Anda. Dia pasti telah menemukan seorang anak untuk menyamar sebagai anggota keluarga Mou. Betul, dia hanya ingin menikah dengan keluarga Mou. Menjadi burung phoenix dengan menikah dengan orang kaya. Jangan tertipu olehnya. Shen Qingyan dan Shen Huan, siapakah wanita dari masa lalu itu? Kita akan tahu setelah verifikasi. Shi Jun, bagaimana kau ingin memverifikasinya? Wanita yang bersamaku saat itu memiliki tanda lahir berbentuk bunga di punggungnya. Siapa di antara kalian berdua yang memiliki tanda lahir di punggungnya? Siapapun yang memilikinya, dialah orangnya. Mungkinkah malam itu, pria itu benar-benar dia? Benar-benar kau. Kaulah pria dari tahun-tahun lalu. Ayah, sudah aku bilang kau ayahku. Jadi ternyata Shen Qingyan adalah calon Nyonya Mou yang sebenarnya. Lalu Shen Huan,
hanyalah palsu. Shen Huan sangat tidak tahu malu. Dia akan melakukan apa saja untuk menikahi Tuan Mo. Wanita jalang seperti ini pantas dipotong-potong. Aku juga punya tanda lahir berbentuk bunga. Keduanya memiliki tanda lahir. Lalu siapa yang asli dan siapa yang palsu? Itu sudah jelas, Shen Huan pasti yang asli. Mungkin Shen Qingyan melihat tanda lahir Shen Huan di suatu tempat dan mendapatkan yang identik, membuat yang persis sama. Shi Jun, hanya karena anak ini yang baru kau temui beberapa hari yang lalu dan beberapa kata-kata yang tidak masuk akal, kau meragukanku. Untungnya sebagai tindakan pencegahan aku membuat tanda lahir seperti yang ada dari malam itu. Shen Huan, aku ingat kau sama sekali tidak punya tanda lahir. Tanda lahir itu adalah tato bukan? Shen Qingyan, kalau begitu aku curiga kau membuat tato hanya untuk menyamar sebagai aku. Berhenti menuduh orang lain saat kau sendiri yang bersalah. Satu tanda lahir tidak membuktikan apapun. Aku sudah melakukan tes DNA untuk ayah dan aku. Guruku akan segera membawanya. Tes DNA-nya sudah ada. Suara orang ini terdengar sangat familiar. Tuan Mo, silakan lihat. Konfirmasi hubungan bukan ayah anak. Shi Jun, sekarang apa kau percaya padaku? Si kecil imut ini jelas bukan anakmu. Dia dan Shen Qingyan selama ini bukanlah singa. Bagaimana bisa begini? Ayah, ibu, anak Shen Qingyan mungkin masih hidup. Dan mereka sepertinya tahu bahwa Shi Jun adalah ayah mereka. Apa? Sama sekali tidak boleh membiarkan Tuan Mo dan anak-anak kecil ini bersatu kembali. Kita harus menemukan cara untuk menghentikannya. Mereka pasti akan melakukan tes DNA. Segera suap lembaga tes genetik kota ini agar Tuan Mo dan anak itu tidak melanjutkan. Shen Qingyan, Shen Donglong bukan anakku. Ada apa ini? Aku tidak bilang. Dongdong pasti anakmu. Tes DNA ini palsu. Pasti telah dirusak. Aku minta untuk melakukan yang lain. Tak perlu tes. Li Xiangyun mantan pacar Shen Qingyan. Aku tahu Shen Dongdong. Anak siapa? Li Xiangyun. Shen Dongdong. Sebenarnya anakku dengan Yan Yan. Apakah kau yakin kau adalah ayah Shen Dongdong? Apa hubunganmu dengan Shen Qingyan? Yan Yang dan aku pernah berpacaran. Aku sangat yakin Dongdong adalah anakku. Memalsukan tes DNA mungkin sulit untuk membuat Shi Jun percaya. Bagaimana jika dia terus menyelidiki? Shen Qingyan dan Li Xiangyun menjalin hubungan. Jika Tuan Mo bersikeras menyelidiki anak-anak ini, maka berikan Li Xiangyun sejumlah uang dan biarkan dia berperan sebagai ayah anak-anak itu. Benar. Li Xiangyun itu penjahat mata duitan. Selama uangnya cukup, dia bisa melakukan apa saja. Untung aku mengirim pesan ke Li Xiangyun sebelumnya dan memintanya untuk datang. Qingyan, bagaimana kau bisa begitu keji? Kau bahkan tidak tahu siapa ayah biologis anakmu dan kau masih ingin menipu Shi Jun. Li Xiangyun, aku tidak pernah berhubungan denganmu. Dongdong tidak mungkin anakmu. Yan Yan, kita jelas pernah melakukannya. Kenapa kau tidak mengakuinya? Mungkinkah kau ingin mereka berpikir anakmu anak haram? Kau, Omong kosong. Kenapa kau tidak melihat dirimu sendiri? Orang sejelek dirimu tak mungkin melahirkan anak setampan, selucu, dan semenawan diriku. benar. Pria malam itu jelas lebih tinggi darimu dan lebih tampan darimu. Tidak mungkin itu. Pertama kali Yan Yan dan aku di Gunung Ceksim. Malam itu aku dibius dan dipaksa untuk menidurinya. Anak itu dikandung malam itu. Shen Dongdong benar-benar bukan anakku. Karena Shen Qingyan telah melahirkan anak untukmu, maka kau harus bertanggung jawab padanya sampai akhir. Berani membiarkan dia dan anaknya menipu Shi Jun. Apa kau bosan hidup? Masalah hari ini, memang, karena lalai mendisiplinkan dia dan anaknya. Sekarang aku akan membawa mereka kembali dan memberi mereka pelajaran. Bicara baik-baik denganmu, tapi kau malah membantah. Apa kau sengaja memaksaku untuk bertindak? Ikut aku. Li Xiangyun, aku peringatkan kau. Kau boleh menyentuhku, tapi sentuh anakku, dan aku akan melawanmu sampai mati. Beraninya kau memukulku. Sepertinya kau bosan hidup. Kau benar-benar anak yang durhaka. Kurasa kau juga butuh pelajaran. Sepertinya kau tidak punya hak untuk memukul Shen Qingyan dan anaknya. Tuan Mo, aku baru saja melihat mereka tidak sopan dan ingin memberi mereka pelajaran. Masalah ini akan diselidiki secara menyeluruh sebelum kebenaran terungkap. Siapapun yang berani menyentuh Shen Qing dan Shen Dongdong berarti bermusuhan dengan Kumo Shi Jun. Shi Jun. Xiang Yanru, berikan abu ibuku. Kalau tidak aku akan lapor polisi. Ibu lihat aku. Kejar mereka. Ibu jangan takut. Jika mereka berani mengejar kita, aku akan menghajar mereka sampai mereka tak bisa menemukan giginya. Dongdong, terima kasih hari ini.
Kau benar-benar harta berharga ibu. Inilah yang harus kulakukan. Melindungi ibu adalah tugasku selamanya. Ngomong-ngomong, Dong, apa kau tahu di mana adik-adikmu? Kapan aku bisa bertemu mereka? Ibu jangan khawatir. Kau akan segera bertemu mereka. Aku akan menelepon mereka. Kakak kedua gagal mengakui ayahnya hari ini. Aku curiga Shen Wen berada di balik ini. Kalau begitu, ayo satukan ayah dan ibu. Lalu ayah bisa mencampakkan Shen Wen. Jadi apa yang kita lakukan selanjutnya? Aku menemukan bahwa dalam 2 hari, perusahaan di ladang Ginseng sedang mencari desainer. Biarkan ibu melamar. Dengan begitu dia bisa lebih dekat dengan ayah. Kakak, ayo belikan rumah untuk ibu dulu. Lalu ajak dia mendaftar. Beli villa besar. Jadi ibu bisa membawa perkemahan pulang bersamanya. Dan punya bayi bersama kami. Aku mengerti. Ibu aku membelikanmu rumah. Dan menemukan pekerjaan untukmu. Biar ku tunjukkan rumahnya dulu. Putra pertama, dari mana kau dapat uang itu? Ibu, putramu orang kaya. Aku bisa memilikanmu apapun yang kau mau. Rumah biasa saja. Bukan apa-apa bagiku. Kalau begitu kau benar-benar hebat. Ibu, Shi Jun sepertinya curiga padaku. Dia sengaja mengabaikanku hari ini. Aku mencarinya. Dia mengabaikanku. Mau Corporation? Bukankah mereka sedang mencari desainer? Huan, kau harus melamar. Kita akan mencari kesempatan lain nanti untuk mendekati Tuan Mau. Istriku sangat pintar. Apakah kau mengikutiku? Kau narsis sekali. Aku di sini untuk melamar pekerjaan. Aku tidak punya waktu untuk mengikutimu. Pergi dan selidiki. Posisi apa yang dilamar wanita itu? Bos, apa kita benar-benar perlu memeriksa? Hanya departemen desain yang membuka lowongan hari ini. Dia seorang desainer. Yao. Sampah macam apa yang berani datang ke sini untuk melamar ke Mo Corporation? Dia bahkan tidak tahu apakah dia layak. Yao, jangan bicara tentang adikku seperti itu. Meskipun dia sedang sial sekarang. Dia pernah menjadi desainer brilian. Jadi bagaimana jika dia pernah brilian? Setelah beberapa tahun di penjara, dia tetap saja sampah. Bahkan jika aku sampah, aku masih lebih baik daripada idiot yang tidak bisa antre. Bajingan, beraninya kau menghinaku. Shen Qingyan, beraninya kau memukulku. Kau tahu siapa aku? Apa kau? Aku akan memukulmu kalau aku mau. Apa yang harus ditakutkan? Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa yang terjadi ketika kau membuatku marah. Satpam, tangkap orang ini. Shen Qingyan, kau bahkan tidak layak menyentuh sehelai rambut di kepalaku. Kau berani menamparku. Aku akan membuatmu membayar mahal. Kenapa aku harus minta maaf padamu? Kaulah yang salah. Kenapa kau tidak bersujud padaku? Shen Qingyan, Yao adalah salah satu dari 10 orang terkaya di Beijing. Putri tertua keluarga Chan. Kau mengacaukannya. Kau mati. Keluarga Chan dari Beijing. Bukankah itu keluarga bibi Tuan Mo? Mungkinkah dia sepupu Tuan Mo Chen Xinyao? Tepat sekali. Tuan Mo adalah sepupuku dan kepala Mo Corporation. Yang harus kulakukan hanyalah menelepon, dan Shen Qingyan akan langsung diusir dari perusahaan. Sepupu, aku sedang ditindas di Departemen Sumber Daya Manusia. Ayo bantu aku. Ya Tuhan, Chen Xinyao benar-benar sepupu Tuan Mo. Shen Qingyan tamat. Sepupuku akan segera datang. Kau mati. Buat Shen Qingyan berlutut di tanah untukku. Berlutut cepat. Jangan sentuh aku. Berhenti, semua berhenti. Sepupu, Shen Qingyan ini yang menindasku. Kau bilang Shen Qingyan merundungmu. Bagaimana? Shi Jun, Shen Qingyan tidak hanya menyerobot antrean, tetapi juga menghina dan memukul Yao. Yao adalah nona muda yang berharga. Bagaimana kau bisa memukul dan memarahi seseorang sembarangan? Ya sepupu, dari kecil hingga dewasa, orang tuaku tidak pernah memukulku. Kenapa dia Shen Qingyan memukulku? Begitu Kar.
Karena kalian semua bilang itu salah Shen Qingyan, maka tunjukkan buktinya. Apa yang kami katakan itu benar. Mereka semua melihatnya. Mereka semua bisa bersaksi. Betul, Shen Qingyan yang memukul Nona Chen lebih dulu, dan dia ingin Nona Chen bersujud padanya. Apa kita punya dendam? Kenapa kau membantu mereka memfitnahku? Aku mengatakan yang sebenarnya. Tapi saat aku tiba, aku melihat kalian memaksa Shen Qingyan berlutut. Nona Shen Huan hanya mencoba membantu Nona Chen melampiaskan amarahnya. Jadi dia ingin menghukum Shen Qingyan. Orang-orang ini payah. Apakah Shen Qingyan merundung Chen Xinyao atau tidak? Bukan urusan kalian untuk memutuskan. Lim Gui, periksa rekaman CCTV. Ya, bos. Jangan periksa pengawasannya. Aku punya bukti untuk membuktikan ibu telah dianiaya. Ibu, aku putramu yang kedua Shen Nanam. Putra kedua. Ibu, akhirnya aku melihatmu. Pamanmu, itu Shen Huan dan Chen Xinyao yang telah mengincar ibuku. Lihat, jika kau tidak percaya padaku. Shijun, video ini pasti palsu. Ini hanya lelucon. Shen Nanan, dari mana kau mendapatkan video ini? Adikku adalah pertas paling hebat. Mendapatkan video lebih mudah daripada kau buang air besar. Seorang peretas, apa kau pikir kau sedang syuting acara TV? Buktikan kepada semua orang kalau kau bisa. Aku bisa merepas semua ponselmu. Bocah kecil. Berpura-pura menjadi peretas terbaik dunia. Itu sudah cukup. Masih berleher besar. Ini lucu sekali. Meretas ponsel. Aku takut. Bahkan peretas sungguhan tidak akan berani mengatakan itu. Kau hanya anak kecil. Beraninya kau bicara omong kosong seperti itu. Jika aku bisa melakukannya, semua orang yang mengincar ibuku barusan akan berlutut dan bersujud 3 kali padanya. Berani bertaruh denganku, tuan muda? Kalau begitu kita bertaruh. Siapa takut siapa? Aku tidak percaya. Ini bisa dibalikan. Untuk mencegahmu mengingkari janjimu, aku akan membiarkan pamanmu menjadi saksinya. Pamanmu apa tidak apa-apa? Baiklah. Shen Qingyan, pergi dari sini bersama anak-anakmu. Jangan tunggu sampai kau kehilangan muka. Aku percaya pada anakku, karena dia percaya diri. Dia pasti bisa melakukannya. Jangan khawatirkan itu. Ya Tuhan. Ponselnya benar-benar diretas. Sekarang ponselmu. Semuanya di bawah kendaliku. Berlututlah pada ibuku. Pamanmu. Mereka berjanji untuk berlutut dan bersujud kepada ibu. Tapi sekarang mereka semua ingkar janji. Kau harus mendapatkan keadilan untuk ibu. Pamanmu, gunakan kekuasaanmu untuk mengintimidasi mereka. Buat mereka meminta maaf kepada ibu. Orang-orang yang baru saja menghina Shen Qingyan, tekan mereka. Dan buat mereka bersujud 3 kali sebelum melepaskan mereka. Kalian masih belum meminta maaf kepada Shen Qingyan. Sepupu, aku saudarimu. Kenapa kau memihak orang luar ini Shen Qingyan? Ya Shijun. Apa itu Shen Qingyan? Dia tidak pantas menerima permintaan maaf kita. Bersujud atau minta maaf. Kalian pilih. Maafkan aku. Maaf. Maaf, aku tidak terima. Baiklah. Baiklah. Mari kita akhiri ini. Juga, Shen Qingyan tidak perlu wawancara. Dia bisa mulai bekerja besok. Pamanmu hebat. Ibu, karena pamanmu telah membantumu. Peluk dia sebagai hadiah. Itu ide bagus. Ini rambut anak-anak ini dan rambutku. Ambil dan lakukan tes DNA. Mengerti. Ini sungguh kehendak langit. Bahwa hartaku telah kembali ke sisiku. Shen Qingyan, apa kau tidak tahu kalau tuanmu adalah tunangan Huan-Huan? Beraninya kau merayunya. Kapan aku menggodanya? Dan kau tidak diterima di sini. Pergi. Shen Qingyan, ayahmu dan aku telah memutuskan bahwa kau akan menikah dengan Li Xiangyun. Pergi beli cincin kawin besok. Segera adakan pernikahannya. Jauhi tuanmu mulai sekarang.
Bagaimana kau bisa memutuskan untukku? Lagi pula Lee Xiangyun itu, bajingan. Aku tak akan pernah menikah dengannya. Jika kau tidak menikahinya. Lalu bagaimana dengan anakmu? Keluarga Shen sungguh mengerikan. Mereka benar-benar ingin ibu menikahi monster jelek itu, Lee Xiangyun. Jangan khawatir, aku punya rencana. Shen Qingyan. Dasar sampah. Berani datang ke pelelangan kelas atas seperti itu. Benar-benar tak tahu malu. Hal-hal rendah sepertimu bisa datang. Kenapa aku tidak bisa datang? Shen Qingyan, ini adalah orang penting yang misterius. Mengadakan pelelangan. Sampah sepertimu, mungkin bahkan tidak bisa masuk. Olah pelelangan. Apakah aku memenuhi syarat atau tidak? Bukan urusanmu. Karena aku di sini. Aku pasti bisa masuk. Kalau begitu masuklah, dan tunjukkan pada kami. Aku akan menerimanya. Anak yang lucu. Bocah kurang ajar. Apa kau tahu di mana ini? Tempat macam apa ini? Beraninya kau membuat masalah. Keluar. Lancang, kau berani memarahi presiden lelang. Apa kau mau mati? Bocah seperti Shen Qingyan. Bagaimana mungkin dia menjadi presiden? Bahkan tidak pantas menyemir sepatuku. Kau bahkan mengutuk seorang anak. Jangan keterlaluan. Aku bisa melakukan yang lebih buruk daripada mengutuk. Shen Huan. Apa yang kau lakukan? Shi Jun. Shen Qingyan membawa bocah imut ini. Berpura-pura menjadi presiden lelang. Kau harus memberinya pelajaran. Kalian harus memberi mereka pelajaran. Dia putri Shen Qingyan. Bagaimana kau tahu anak ini menyamar sebagai presiden? Lihat. Dia memakai baju pedagang kaki lima. Jelas dari keluarga kelas bawah. Bagaimana mungkin dia presidennya? Jika Shen Qingyan tahu apa yang baik untuknya, dia akan pergi dari sini bersama anak lucu ini. Kalau tidak ketika presiden datang, kau akan menyesal. Betul sekali. Anak ini mungkin bahkan tidak punya undangan. Bagaimana mungkin dia presidennya? Ini bukan sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Percaya atau tidak, satu panggilan telepon dariku, dan seseorang akan mengundangku masuk. Sobat kecil kau keren, tapi bukankah agak berlebihan untuk menyombongkan diri seperti ini? Nona cantik, lihat saja bagaimana. Aku akan mengurus mereka. Shen Qingyan, kukira kau cukup arogan, tapi aku tidak menyangka anak ini akan lebih arogan darimu. Tepat, jika kau benar-benar presidennya, aku akan memanggilmu leluhur. Baiklah, kau bilang begitu. Welcome Set bawa beberapa orang ke lobi hotel untuk menjemputku. Sungguh pertunjukan yang hebat, bukan? Selamat datang Nona Zixi. Kangen apa? Terlalu sederhana. Kembali ke presiden. Mengundang presiden ke 8 acara. Lihat, ini kekuatanku. Cepat panggil aku leluhur. Bocah kecil. Mencari bocah kecil lain untuk membuktikan dia presidennya. Benar-benar konyol. Kurasa, kalian hanya pembuat onar yang dikirim oleh Shen Qingyan. Keamanan, usir Shen Qingyan dan kedua orang tak berguna ini. Anak nakal yang tidak tahu sopan santun. Keluar, atas dasar apa kau mengusir kami? Cukup. Shen Qingyan dan kedua anaknya. Bukan tempatmu untuk menggurui kami. Ayah, ada apa? Apakah aku tidak terlihat? Memegang tangan ibu dan kakak ketiga tapi tidak tanganku. Jika kau terus menghina kami, percaya atau tidak satu kata dariku, dan kau akan keluar dari hotel ini. Ayahku adalah ketua hotel ini. Satu panggilan padanya. Dan kalian semua tamat. Aku tahu ayahmu adalah Chen Yushen. Bahkan dia harus berlutut di depanku dengan hormat. Beraninya kau bicara omong kosong seperti itu. Ayah, seseorang menyamar sebagai presiden dan membuat masalah di hotel. Shen Qingyan, ayahku akan segera datang. Kau dan kedua, tunggu saja untuk diurus. Saya ingin melihat siapa yang berani membuat masalah di wilayah saya. Ayah ini hanya seorang wanita. Chen Yusen murid pavilion bintang merah. Dan dua anak yang membuat keributan. Sungguh berani. Keamanan. Tangkap orang-orang tak dikenal ini. Segera. Siapapun yang menyentuh mereka, berarti bermusuhan dengan keluargamu. Murid kesayangan Yushen. Sepertinya kau tidak tahu siapa yang bertanggung jawab di sini. Anak ini benar-benar mirip Shen Dongdong dan Shen Nanan. Mungkinkah dia juga anak Shen Qingyan? Bocah kecil, apa yang kau pura-pura? Kau, bagaimana mungkin kau menjadi guru ayahku? Diam. Idiot.
Dia benar-benar guruku. Belajar kedokteran tahun lalu di Paviliun Bintang Merah. Dia mengangkatku sebagai muridnya. Kau. Oh guru. Saya buta. Saya tidak mengenalimu. Saya salah. Mohon maafkan saya. Kau belajar dari kesalahanmu. Kurasa kau anak yang baik. Muridku tersayang. Cepat undang gurumu dan presiden masuk. Ya. Guru. Presiden, silakan masuk. Nona cantik, masuklah bersama kami. Kalian anak-anak hebat. Anak siapa kalian? Nona cantik, setelah lelang. Identitas Bibi dan aku, secara alami akan terungkap. Ya wanita cantik, ayo masuk ke ruang Milan. Ayo pergi. Benar-benar presiden. Ini menyebalkan. Ayahku belum pernah memukulku sebelumnya. Jadi bagaimana jika dia presidennya? Aku tidak percaya. Seorang anak dapat menyebabkan masalah nyata. Saat lelang dimulai, aku akan berurusan dengan Shen Qingyan. Lelang seni. Warisan budaya tak benda pertama Beiqian. Resmi dimulai. Ada 3 lukisan di sampingku. Bernomor 1, 2, dan 3. Hanya 2 di antaranya yang asli. Tolong semuanya secara berurutan. Menawar pada lukisan yang ingin kau beli. Penawaran dimulai. Shen Qingyan, nomor berapa yang ingin kau beli? Oh, aku lupa. Kau tidak mampu membeli satupun dari mereka. Bagaimana mungkin dia punya uang untuk membeli lukisan terkenal seperti itu? Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menyentuh lukisan-lukisan itu. Karena lukisan-lukisan ini sangat berharga. Kau seharusnya tidak membelinya. Kau tidak layak. Aku calon nyonya mau. Bernilai miliaran. Aku harus memiliki lukisan ini. Shijun, lukisan yang mana dari 2 ini yang menurutmu asli? Aku tidak tahu. Kau mengaku bernilai miliaran. Jadi kenapa peduli asli atau palsu? Kenapa tidak membelinya semua? Bau ketiga, aku menemukan Shen Huan. Benar-benar ingin menawar lukisan hari ini. Aku sudah memberitahu Bau keempat, cari cara untuk membuat Shen Huan membeli yang palsu. Bau ketiga menerima. Bau kedua, lihat bagaimana aku berurusan dengan Shen Huan. Sedikit petunjuk untuk semua orang. Lukisan aslinya memiliki warna yang lebih gelap. Lebih gelap. Jadi nomor 1, aku pilih nomor 1 5 juta. Wanita jahat itu terpancing. Wanita ini memiliki selera yang bagus. Sepertinya nomor 1 yang asli. 10 juta, 20 juta. 50 juta. Seperti yang diharapkan dari Nona Chen. Sangat murah hati. Sepertinya lukisan ini miliknya. 100 juta. Bahkan Tuan Mo telah bergerak. Ya Tuhan, kurasa tidak ada yang berani bersaing dengannya sekarang. Saya ingin menawar lukisan ini untuk diberikan kepada bibi di sampingku ini. Saya tawar 1 miliar. Anak siapa ini? Berani merebut barang dari Tuan Mo dan menawar dengan harga setinggi itu. Beraninya kau menaikkan harga. Apa kau punya 1 miliar? Shen Qingyan, 1 miliar sekaligus. Apa kau mampu membelinya? Saatnya membayar. Seseorang secara alami akan datang dan membawakanku uangnya. Sayang, bukankah kita terlalu melebih-lebihkan diri kita sendiri? Jangan khawatir bibi, kekuatanku mutlak akan menghancurkan wanita jahat itu. Ingin menghancurkanku dalam mimpimu. 2 miliar. 3 miliar. 3 miliar sekali. Aku hanya punya 5 miliar di tangan. Jika aku menambahkan lagi, aku harus memanfaatkan dana grup Shin. 3 miliar 2 kali. 3 miliar. 5 miliar. Untuk menikah dengan keluarga Mo, aku harus mendapatkan lukisan ini. 5 miliar sekali. 5 miliar 2 kali. 5 miliar 3 kali. Terjual. Selamat bibi jahat karena memenangkan lukisan nomor 1. Wanita jahat, aku akan membuatmu bangkrut. Shen Qingyan, lihat baik-baik. Inilah kekuatan yang sebenarnya. Tidak sepertimu. Membawa anakmu keluar untuk menyombongkan diri. Shijun, aku ingin memberikan lukisan ini kepada nenek. Sesuai keinginanmu. Lukisan Wang Lin yang tersisa akan terus dilelang. Bibi kau menawar nomor 2. Tawar 2 miliar. Kenapa kau pamer lagi? Bisakah kau membayar 2 miliar? Apa terburu-burunya? Tuan saya akan datang dan membawakan saya uang segera. Oh ya? Kau pikir punya guru membuatmu istimewa? Mungkin gurumu juga miskin. Untuk apa terburu-buru? Tuan akan segera datang. Aku ingin melihat tuan dari bocah ini. Tokoh besar macam apa? Aku dengar dari jauh.
Seseorang menyebut muridku sampah. Bosan hidup. Ini pria yang pergi ke keluarga Shen terakhir kali untuk mengirimkan tes DNA. Apa hubungannya dengan Shen Qingyan? Mengenakan pakaian murahan, memasuki aula lelang kelas atas seperti itu, kau tidak mungkin menjadi gigolo sewaan Shen Qingyan kan? Bagaimana kau tahu bahwa tuan teman kecil ini tidak punya 2 miliar? Jika kau punya nyali, suruh dia mengeluarkan 2 miliar dan tunjukkan pada semua orang. Jika saya bisa menghasilkan 2 miliar, kalian berdua akan menampar diri sendiri 5 kali. 2 miliar begitu saja, apa kau mampu membelinya? Katakan saja apakah kau berani bertaruh denganku atau tidak? Kalau begitu bertaruhlah, aku yakin kau tidak bisa menghasilkannya. Tuan menunjukkan cek kepada mereka. Kurasa cek ini palsu. Seorang anak, bagaimana mungkin ada begitu banyak uang? Bahkan gurunya, sama sekali tidak mungkin untuk mengeluarkan begitu banyak uang. Karena semua orang bilang cek itu palsu. Kalau begitu biarkan paman ini datang dan mengidentifikasinya. Baik. Sepupu, kurasa kau tidak perlu melihat orang-orang udik ini, bahkan tidak bisa mengeluarkan 2 miliar, bahkan tidak bisa mengeluarkan 10.000. Ceknya asli. Bagaimana mungkin? Shijun, apa kau salah membacanya? Apa kau meragukanku? Sekarang kau bisa menampar dirimu sendiri. 5 masing-masing tidak kurang. Shijun, Karena kalian berdebat dan bertaruh dengan seorang anak. Jika kalah kalian harus mengakuinya. Tampar. jika kau tidak mau menampar, aku akan membantumu. Shen Qingyan, beraninya kau memukulku. Begitu aku masuk, kau mengincar aku dan anak itu. Aku sudah lama ingin memukulmu. Kau tidak punya hak. Tolong bantu aku berhenti. Shen Huan dan Chen Xinyao. Aku akan menampar 4 tamparan berikutnya. Aku. Lin Gui, asisten Mo Xijun. Apakah ini pantas? Asisten Lin, kurasa kau bisa melakukannya. Kau bantu aku. Sangat cocok. Nona Shen, kau juga melihatnya. Aku dipaksa. Lepaskan aku. Aku calon nyonya muda keluarga Mo. Beraninya kau membantu Shen Qingyan menindasku. Kamu kurang bicara dan tetap diam. Shen Qingyan, kau wanita jahat. Kau. Shen Qingyan, aku putri sulung keluarga Chen. Dimanja sejak kecil. Semua orang berputar di sekitarku. Kenapa kau memukulku? Wow, bibi cantik itu hebat. Rendah hati, rendah hati. Kakak sepupu, kau bisa saja menghentikan Shen Qingyan. Kenapa kau membantunya? Apa kau mengajariku apa yang harus kulakukan? Inilah yang terjadi ketika kau tidak rendah hati. Bibi cantik, ini hadiah dariku dan kakakku. Terima kasih sayang, aku sangat menyukainya. Kedua anak ini sungguh luar biasa. Lukisan 2 miliar mereka berikan begitu saja. Aku sangat iri pada Shen Qingyan. Shen Qingyan sungguh beruntung. Tidak seperti Shen Huan ini, hanya dihajar. Zul, yang sungguh kau setelah lulus dari universitas. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Aku hampir tidak mengenalimu. Dulu aku menyukaimu. Kau begitu cepat melupakanku. Benar-benar tak berperasaan. Jangan ungkit masa lalu. Aku dengar. Keempat anakku dibesarkan olehmu. Aku sangat berterima kasih padamu. Bagaimana dia bisa begitu dekat dengan kedua anak itu? Bos, mungkinkah kedua anak itu juga anak Shen Qingyan? Bukankah kau bilang sebelumnya? Apakah dia melahirkan kembar 4 tahun itu? Hal yang aku minta kau lakukan terakhir kali. Apakah hasil tes DNA sudah keluar? Agensi pengujian akan membutuhkan setidaknya seminggu untuk mendapatkan hasilnya. Dimengerti. Sayang Zixi, kau juga anak-anak ibu kan? Ya bunda. Perasaanku benar. Dari saat kau mulai melindungiku, aku tahu kau juga anak-anak ibu. Zuliang, bolehkah aku bertanya? Di mana kau menemukan mereka dulu? Dulu, Shen Huan meninggalkan mereka di Gunung Cixin. Aku sedang berpatroli di gunung dan menemukan mereka secara kebetulan. Jadi aku membawa mereka kembali dan membesarkan mereka. Aku baru tahu kemudian bahwa anak-anak ini sebenarnya anakmu. Shen Qingyan, kau kenal pria ini?
Belum genap sehari, dan kau sudah bergantung padanya seperti ini. Suoliang, mengapa kau? Kenapa kau begitu terkejut? Kalian saling kenal. Aku dan Shijun bersaudara sejak kecil. Terlepas dari hubungan kita, kau harus menjauh dari Shen Qingyan. Anak-anak Qingyan dibesarkan olehku. Dan apa hubunganmu dengannya? Apa yang telah kau lakukan untuknya? Apa hakmu untuk berbicara seperti itu? Bahkan jika kau membesarkan anak-anak itu, kau tidak pernah kekurangan wanita. Selalu ada Shen Huan di sisimu. Shen Qingyan tidak cocok untukmu. Di sisimu. Bukankah kau selalu punya Shen Huan? Berhenti berdebat, ayah. Bunda, lebih penting kalian bertiga hidup dengan baik. Itu lebih baik dari apapun. Anak-anak suka bicara yang aneh-aneh. Shen Qingyan, kau mempermalukanku hari ini, di depan begitu banyak orang. Aku tidak akan melepaskanmu. Li Xiangyun, aku butuh bantuanmu. Singkirkan Shen Qingyan. Sebutkan harga yang kau inginkan. Terus terang. Kau ingin melakukannya malam ini. Bawa Shen Qingyan ke KTV. Sisanya serahkan padaku. Di mana Dong Dong dan Nanan? Ada apa ini? Xian Huan beritahu Li Xiangyun, jika dia berani menyentuh anak-anakku, aku akan membuatnya membayar dengan nyawanya. Bau ketiga, bau keempat. Ibu harus keluar sebentar. Jadilah anak baik dan tetap di rumah baiklah. Saudara Li, bukankah kau bilang kau akan mengenalkan kami pada seorang wanita cantik yang menakjubkan? Aku tak melihat siapapun di sini. Betul. Li Xiangyun, kemana kau bawa anak-anakku? Shen Qingyan, jika kau ingin tahu di mana anak-anakmu, minumlah segelas anggur ini. Kalau tidak, sekarang bisakah kau kembalikan anak-anakku? jangan jatuh. Li Xiangyun, kau berani memberiku obat bius. Shen Qingyan, kali ini, akhirnya aku bisa memilikimu. Halo, Ayah, sesuatu yang besar terjadi. Bunda pergi. Bahkan bau kedua tidak dapat menemukannya. kumpulkan semua pengawal keluargamu. Cari Shen Qingyan di seluruh kota. Apa yang kau tunggu? Bawa dia kembali padaku. Bos Shen Qingyan ada di sana. Shen Qingyan berhenti. Berhenti. Shen Qingyan, apa yang kau lakukan di sini selarut ini? Tolong aku. Tuan mau apa yang kau lakukan di sini? Li Xiangyun, apa yang kau lakukan pada Shen Qingyan? Kami pasangan. Hanya bermain peran. Aku akan membawanya kembali sekarang. Ayo pergi. Seseorang. Patahkah kaki Li Xiangyun? Tuan mau jangan. Tuan mau aku tahu aku salah. Aku salah. Tuan mau aku tahu aku salah. Tolong kasihani aku. Bawa aku kembali. Aku ingin menemukan anak-anakku. Li Xiangyun juga memberinya obat bius. Kau sangat dingin. Rasanya sangat enak. Shen Qingyan, jaga sikapmu. Shen Qingyan, apa kau mengenaliku? Tuan mau tolong, biarkan aku mendinginkan diri. Lin Gui, bagaimana kau mengemudi? Potong setengah bonusku bulan depan. Bos, karena kau memotong bonusku, aku akan mengemudi sesukaku. Biarkan aku menciummu.
Shen Qingyan, jika kau terus begini, aku akan melemparmu keluar dari mobil. Bos, Nona Shen tampak mengigau. Bukankah dia jauh lebih menarik dari biasanya? Ku bilang keluar juga kau. Shen Qingyan, ciprat air dingin ke wajahmu dan kau akan sadar. Airnya mati. Listriknya juga mati. Selesai. Aku mematikan air dan listriknya. Jadi ayah dan bunda bisa punya waktu berdua. Apa yang kau lakukan di rumahku? The film was translated and narrated Kau tidak by melakukan apapun Amelia. padaku kan? Shen Qingyan, akulah yang dipaksa tadi malam. Dia terdengar seperti mengatakan yang sebenarnya. Jadi aku tidak melakukan apapun padamu. Aku tidak akan bertanggung jawab atasmu. Jangan khawatir, tidak ada yang terjadi tadi malam. Bos, perayaan ulang tahun nenek akan segera dimulai. Baiklah, aku tahu. Aku akan segera kembali. Oh ya, video Li Xiangyun menculik Shen Nanan, palsu. Tadi malam, aku menyuruh Lin Gui menyelidikinya. Ternyata itu Shen Huan dan Li Xiangyun yang menipuku untuk pergi ke KTV. Bunda. Bunda bangun dan berpakaianlah. Kami akan membawamu ke perjamuan. Perjamuan apa? Kenapa kalian sayangku, bersikeras, agar aku hadir, perjamuan ulang tahun Nyonya Mo? Shen Qingyan, kau benar-benar luar biasa. Kau bersenang-senang di KTV tadi malam. Dan hari ini kau punya energi untuk menghadiri jamuan makan. Tentang tadi malam, aku tahu kau dalangnya. Kau pantas dipukul. Kau begitu penuh amarah. Apa para pria itu tidak melayanimu dengan cukup baik? Kecewa. Shen Qingyan ingin menghancurkanmu. Apa kau pikir dia hanya bisa mengandalkan Li Xiangyun? Aku punya banyak cara. Ada yang memukul, ada yang memukul, ada yang memukul. Siapa yang membawa wanita gila ini ke tempat keluarga Mou? Membiarkannya mengamuk dan memukul orang di sini di kediaman Mou. Huan, ada apa ini? Yao. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Begitu dia masuk, dia mulai memukul dan menendangku. Lihat, wajahku bengkak karena pukulannya. Shen Qingyan, hari ini adalah pesta ulang tahun nenek. Beraninya kau membuat masalah di sini. Akan kurobek wajahmu. Kau. Mengerahkan semua kekuatanmu. 1 lawan 2. Bos, sesuatu terjadi. Shen Qingyan dan Shen Huan berkelahi. Jangan khawatir, Shen Qingyan tidak bisa kalah. Tapi Chen Zinyao membantu Shen Huan. Apa? 2 lawan 1. Bergerak lagi, dan aku akan memukulmu, percayalah. Aku yakin Shen Qingyan memang hebat. 1 lawan 2 kemenangan total. Kakak sepupu, Shen Qingyan menindas Yuan Huan dan aku. Dia hampir membuat kami cacat. Shi Jun, Shen Qingyan tidak punya undangan. Dia tidak hanya datang ke perjamuan nenek tanpa diundang, tetapi dia juga mengamuk dan memukul orang. Lihat. Terkadang kau perlu melihat dirimu sendiri. Jika kau tidak memprovokasinya, mengapa dia memukulmu? Kau keterlaluan. Bagaimana kau bisa memukul seseorang seperti ini? Mungkin bahkan, jika aku memberitahunya, dia tidak akan percaya. Lagi pula, dia adalah tunangan Shen Huan. Oh, lupakan saja. Jangan pedulikan Shen Huan dan Chen Xinyao lagi. Adapun Chen Xinyao, Bawa mereka bertiga untuk membersihkan diri. 3 Nona, silakan ikut saya.
Kau pergi periksa alasan mengapa mereka bertiga berkelahi. Ya, Shen Qingyan, kenapa kau belum mengirimkannya? Aku datang untuk menghadiri perjamuan. Kenapa kau pergi? Datang untuk menghadiri perjamuan Nanak Mo. Semuanya orang kelas atas yang kaya dan berpengaruh. Kau yang tidak bisa tampil di panggung. Beraninya kau berdiri di sini. Kaya dan berpengaruh. Tokoh kelas atas. Kau juga sepertinya tidak cocok dengan 2 poin ini. Seluruh tubuhmu. Tampang seseorang yang belum melihat dunia. Shen Qingyan kau. Nyonya Mo tua ada di sini. Nenek kau di sini. Ini hadiah spesial yang aku punya. Disiapkan untukmu. Aku menghabiskan 5 miliar untuk membelinya. Aku harap kau menyukainya. Tuan kau sangat pesat perhatian. Jika aku tak salah, lukisan ini seharusnya merupakan karya asli Master 11 Yan. Kalau begitu Nona Shen memang calon nyonya muda keluargamu. Itu sikap yang cukup murah hati. Shen Qingyan, kenapa kau datang dengan tangan kosong ke pesta ulang tahun nenek? Hadiah yang diberikan semua orang. Semuanya tak ternilai harganya. Pilih saja satu. Itu Shen Qingyan. Tak bisa didapatkan seumur hidup. Bagaimana dia bisa memberi hadiah? Siapa bilang mamiku tidak mampu membeli hadiah? Aku membawa hadiah yang dia siapkan. Terima kasih sayang. Bukankah ini lukisan yang kau berikan kepada Shen Qingyan terakhir kali? Ini palsu. Yang ada di tanganku adalah karya asli Master Zayan. Cepat singkirkan yang ada di tanganmu. Palsu itu. Jangan dikeluarkan dan mempermalukan dirimu sendiri. Bagaimana kau tahu milikku palsu? Bagaimana jika milikmu yang palsu? Punyamu adalah tier 1 berkualitas tinggi. Kau masih berani membawanya keluar dan memberikannya kepada seseorang lucu sekali. Bagaimana mungkin? Lukisanku ini harganya 5 miliar. Kalian semua orang miskin. Apakah kalian tahu 5 miliar itu konsep apa? Dari mana datangnya 2 orang udik ini? Beraninya mereka meragukan Nona Shen Huan. Lukisannya palsu. Benar-benar bodoh. Betul. Orang macam apa Nona Shen itu? Itulah calon cucu menantu keluargamu. Bagaimana mungkin dia memberikan yang palsu? Bukankah begitu? Betul. Aku melihat orang yang tidak tahu bagaimana menilai barang. Kau menyukai Shen Huan. Tidak terlalu pintar. Aku tidak akan berdebat denganmu. Nenek, terimalah ini. Kalau begitu nenek tidak akan sungkan. Shen Qingyan, kenapa kau tidak berani memberikan lukisan ini kepada nenek? Apakah karena kau tidak berani? Apa yang kutakutkan? Nenek, ini adalah hadiah tulusku. Tolong. Lancang. Kau siapa? Beraninya kau memberiku yang palsu. Kau anggap keluargamu apa? Nenek tolong jangan marah. Mari kita cari tahu apa yang terjadi dulu. Nyonya, lukisan ini bukan palsu. Aku percaya anakku. Dia tidak akan berbohong. Shen Qingyan, apakah itu palsu? Begitu kau membukanya, semua orang akan tahu. Hentikan omong kosongmu. Shen Qingyan, kau tak bisa membodohi kami. Kau hanya ingin menipu nenekku kan? Menjijikkan. Ibu dan aku tidak berbohong. Aku bisa membuktikannya kepada semua orang. Mami, lukisan ini yang asli. Bagaimana kau bisa membuktikannya? Aku, Shen Sixi. Akulah Master 11 yang kau bicarakan. Aku melukis kedua lukisan itu, tapi milik Shen Huan hanyalah tier 1 yang kubuat untuk bersenang-senang saat aku bosan. Tier 1 untuk bersenang-senang. Kau hanya bocah kecil yang bahkan belum berusia 6 tahun. Beraninya kau menyebut dirimu Master Zayan? Kemampuan menyombongmu diwarisi dari ibumu kan? Shen Sixi, berbohong itu tidak baik untuk anak-anak. Paman, mau apa kau percaya Shen Huan? Atau aku? Aku benar-benar Master 11 Yan. Tidakkah kau pikir aku mirip dengannya? Karena kau bilang kau Master Zayan. Apa buktinya? Apa kau tahu? Suol yang kepala Pavilion Cising. Dia guruku. Dan aku Direktur Departemen Seni Pavilion Cising. Kau mencoba membodohi siapa? Bibi saya Chuzai, ada di Departemen Seni Pavilion Kaixing. Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengar dia menyebutmu? Kau adalah Master Zayan? Shu Sigi jarang bertemu denganku beberapa kali dalam setahun. Dia belum menyebutkanku padamu. Itu sangat normal. Shu Sigi adalah pelukis wanita muda terkenal itu. Kudengar dia memenangkan penghargaan internasional pada usia 18. Dia seorang legenda di dunia seni. Jika dia ada di sini, bukankah kebohongan bocah kecil ini akan terbongkar? Terbongkar. Betul. Bahkan jika Susi datang, dia harus memanggilku guru. Karena dia adalah murid kakak seniorku. Ketiga hartaku. Keren sekali. Gadis kecil ini luar biasa.
Beraninya kau mengaku sebagai master bibiku. Aku akan menyuruhnya mengurusmu dengan benar. Bibi saya akan segera datang. Shen Qingyan dan anakmu akan dihukum. Hari ini, aku Sen Zixi akan melihat apakah Suzy seorang pelukis belaka. Berani mendukungku. Siapa yang berani menyamar sebagai guruku? Kau pasti sudah bosan hidup. Bibi, Shen Qingyan benar-benar mengatakan anaknya adalah mastermu. Anak-anak membuat kesalahan. Zhu Ziqi murid Pavilion Jixin. Orang dewasa dan anak-anak keduanya bersalah. Kalau begitu kau yang akan menerima pelajaran untuk anakmu. Camkan pelajaranmu. Kurang ajar. Kau berani bertindak liar di wilayah The film was keluargamu. translated Seseorang and usir wanita narrated ini. by Tunggu. NVIDIA. Apa kau pikir aku mudah diintimidasi? Ibu pukul dia dengan keras. Kau, Suzy yang lancang. Kau bahkan tidak mengenali gurumu. Dan kau berani memukul nyonyamu. Cepat minta maaf kepada nyonyamu. masih berpura-pura bahkan saat kematian sudah dekat. Shen Qingyan, kau harus segera minta maaf kepada bibiku. Kalau tidak, aku akan membuat anakmu dimakan anjing liar di gunung. Siapa yang mengizinkanmu berbicara kepada tuan dan nyonya seperti ini? Apa bibi? Apakah dia benar-benar mastermu? Tuan, Ini, apa-apaan ini? saya buta dan bodoh karena tidak mengenalimu. Mohon maafkan saya tuan. Aku tidak memiliki keputusan akhir. Biarkan ibu yang memutuskan. Mohon maafkan saya nyonya. Aku tidak akan memaafkan seseorang yang memukulku. Nyonya, ini semua salah Shen Huan dan Chen Xinyao. Mereka memprovokasi saya, yang membuat saya salah paham tentang Anda. Akan kuhukum mereka sekarang juga. Kalian berdua idiot. Minta maaf kepada tuan dan nyonya sekarang juga. Atau aku takkan mengampuni kalian. Kenapa kita harus minta maaf kepada Shen Qingyan? Dia menipu nenek dengan lukisan palsu. Bukankah dia pantas mendapatkan pelajaran? Tepat, membuatku meminta maaf pada sampah seperti itu lebih buruk daripada membunuhku. Diam kalian semua. Lukisan yang diberikan nyonya adalah karya asli Master Xian. Kau berani mempertanyakan tuan, apa kau ingin mati? Mustahil. Bibi, kau pasti membantu anak ini berbohong karena dia adalah mastermu. Itu sebabnya kau berbohong untuknya. Ayahku pernah bertemu pemimpin sekte Zuliang di Pavilion Qixing sebelumnya. Aku akan meminta ayahku untuk memanggil pemimpin sekte dan memverifikasi apakah dia benar-benar Master Xian. Tak perlu mencari. Aku di sini. Shen Qingyan, pemimpin sekte ada di sini. Trikmu telah terbongkar. Zhu Liang, tolong lihat. Pada kedua lukisan ini, mana yang asli? Tak perlu mencari. Sen Zixi adalah muridku. Pelukis top termuda di dunia. Apapun yang dia berikan pada nenek, pasti yang terbaik. Ketua Sekte Zuliang, mungkinkah lukisan yang diberikan Nona Shen Huan adalah yang palsu? Maman, lukisan Shen Huan hanyalah tiruan yang Zixi gunakan untuk latihan. Setelah semua ini, ternyata Shen Huan memberikan yang palsu, tapi masih kembali untuk menyerang balik Shen Qingyan. Orang ini terlalu licik. Shen Huan, kau memberikan lukisan palsu kepada nenek Mao. Apa niatmu? Ini tidak mungkin. Lukisan ini jelas yang kubeli di pelelangan. Shen Zixi yang menjualnya kepadaku. Shen Zixi berkata, hari itu, salah satu dari 3 lukisan itu palsu. Tapi kau bersikeras untuk melelang yang palsu. Beraninya kau menipuku. Bodoh. Dipermainkan oleh anak kecil. Benar-benar membuatku malu. Shen Qingyan, kau dan anakmu berkomplot melawanku, membuatku kehilangan muka. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Kau pantas mendapatkannya. Ini adalah pembalasan yang kau bawa sendiri. Shi Jun, semua yang terjadi hari ini pasti telah dihitung oleh Shen Qingyan. Sejak lama, dia hanya ingin membuatku malu di pesta ulang tahun nenek. Tapi yang kulihat adalah kau selalu mengincar Shen Qingyan. Dari saat Shen Qingyan memasuki perjamuan, dia memukulku. Dia menindasku seperti ini. Apakah salah jika aku sedikit melawan? Kau benar. Shen Qingyan menghajar Shen Huang dan Chen Xinyao. Seperti itu, semua orang melihatnya. Tepat. Shen Qingyan bukan orang baik. Menjadi sasaran adalah apa yang pantas dia dapatkan, bos. Alasan perkelahian mereka telah ditemukan. Shen Huang dan Chen Xinyao yang memulainya. Semua lihat ke sini. Shen Huan, apakah ini yang kau maksud dengan Shen Qingyan menindasmu? Tanpa diduga, memang Shen Huang dan Chen Xinyao yang memulainya lebih dulu. Dan mereka memutarbalikkan kebenaran. Benar-benar menjijikan. Benar-benar keji. Menggunakan cara serendah itu. Ya.
Kami yang memulainya. Jeti bagaimana? Aku hanya tidak The suka film Shen was Qingyan. Aku translated tidak hanya ingin and melindasnya. narrated Aku by juga N ingin Media. memukulnya. Shen Huan, kau gila. Lim Gui, usir Shen Huan untukku. Pergi. Tuan Mo. Tanganku terluka. Aku tidak butuh kau gendong. Diam. Baiklah. Ibu terluka. Membawa kakak laki-laki dan kakak kedua ke rumah ayah. Shen Qingyan. Kenapa kau di sini juga? Aku peringatkan kau, dia milikku. Kau tak akan pernah bisa merebutnya dariku. Apa kau takut aku akan mencurinya darimu? Mungkinkah? Kau tidak percaya diri. Dia tidak akan menikahimu kan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kata Si Jun. Dia pasti akan menikah denganku. Aku takkan membiarkanmu mempertanyakan hubungan kami. Selera dia juga tidak sebagus itu. Dia benar-benar mau menikahi. Spesies rendahan. Jalan. Beraninya kau menyebutku tidak manusiawi. Kau juga tidak sebodoh itu. Kau sebenarnya tahu kalau spesies rendahan itu bukan manusia. Berhenti. Rumah keluargamu bukanlah tempat untukmu mengamuk. Apa yang kau lakukan di sini? Si Jun. Aku di sini untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Tapi kenapa Shen Qingyan juga ada di sini? Bukan urusanmu. Juga. Jangan datang ke rumah keluargamu lagi. Keluar. Si Jun, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Apa kau lupa janjimu padaku? Mungkin janji itu dibuat untuk orang yang salah. Shen Qingyan, aku takkan membiarkan ini terjadi. Bos, hasil. Kalian bicara. Tes DNA yang aku minta kau lakukan terakhir kali. Hasilnya sudah keluar. Kapan aku harus mengambilnya? Segera tangkap mereka. Oh ya, selidiki kembali peristiwa beberapa tahun yang lalu. Aku curiga. Shen Qingyan adalah orang yang kucari. Jeti, Si Jun telah menyelidiki masalah ini. Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia tahu The kalau film aku was menyamar sebagai Shen translated Qingyan. and Kalau tidak, narrated by aku dan N keluarga Media. Shen akan hancur. Nenek, Apa yang kau lakukan di sini? Belum cukupkah kau mempermalukan dirimu sendiri kemarin? Kau tidak diterima di keluargamu. Pergi dari sini sekarang. Nenek, aku tahu kau tidak menyukaiku, tapi seburuk apapun aku masih lebih baik daripada wanita yang melahirkan si manis. Shen Qingyan kan? Apa maksud semua ini? Si Jun membawa Shen Qingyan dan anaknya kembali ke keluarga Mo. Tadi malam, dia dan anaknya tidur di sini. Aku tidak akan pernah mengizinkan Si Jun bersama wanita seperti ini. Ayo pergi. Dasar rubah betina. Akan kuajari kau cara merayu Si Jun. Nyonya, beraninya kau memukul. Nenek, apa yang kau lakukan? Kenapa kau memukul Shen Qingyan? Kau membawa wanita tak tahu malu ini ke rumah kita. Dan kau berani bertanya, kenapa aku memukulnya? Pergi kau dari sini sekarang juga. Aku tidak akan pernah setuju kalian berdua bersama. Shen Huan, apa kau mengatakan sesuatu pada nyonya tua? Ini bukan urusannya. Aku hanya membencimu. Shen Qingyan, kau sama sekali tidak pantas untuk Si Jun. Urusan keluargamu, bukan urusanmu orang luar. Paman dan bibi sesepuh keluargamu, mengapa kau membawa mereka ke sini? Aku yang mengundang mereka. Ini wanita yang Si Jun bawa pulang. Dengan wajah menggoda itu, jelas dia bukan wanita baik-baik. Si Jun, keluargamu tak akan pernah mengizinkanmu menikahi makhluk rendahan ini untuk menjadi nyonya keluarga. Kalian berdua tidak berhak ikut campur dalam urusanku. Kalian berdua, jaga mulut kalian. Bahkan jika kalian lebih tua, aku tak akan ragu untuk menampak kalian. Berani kau menentangku. Nenek, aku menghormatimu sebagai orang tua, jadi aku tidak akan berdebat denganmu. Tapi jika Anda memukul Shen Qingyan lagi, aku tidak akan pernah kembali ke rumah ini. Kau berani menentangku. Demi wanita ini, kau sudah benar-benar gila. Si Jun, wanita ini hanya merayumu untuk memanjat tangga sosial keluarga Mo. Berhenti melindunginya. Akhiri hubungan dengannya sekarang. Benar Si Jun. Shen Qingyan. Tidak.
Sesederhana kelihatannya, jangan tertipu olehnya. Kau tidak boleh tertipu olehnya. Kalian semua salah. Shen Qingyan tidak merayu Shi. Apa? Dialah yang punya anak haram dengan pria lain. Apa bagusnya wanita jalang seperti itu? Apa yang kau lihat darinya? Nenek, berhenti menyebut anak-anak Shen Qingyan bajingan. Mereka mungkin anakku. Anak-anak ini memang agak mirip si Jun. Nenek, karena Shi Jun mengklaim anak-anak itu adalah anaknya, maka dia perlu memberikan bukti. Betul, bagaimana kau bisa membuktikannya? Anak-anak ini adalah keturunan keluarga Mo kita. Kami adalah bukti terbaik. Nenek, anak-anak ini semuanya adalah anak haram Shen Qingyan dengan pria lain. Bagaimana mungkin mereka memiliki darah keluarga Mo? Berani menghina anakku lagi? Percaya atau tidak, akan kurobek mulutmu. Apa aku salah? Kurasa bahkan Shen Qingyan sendiri tidak tahu siapa ayah sebenarnya dari anak-anaknya. Masih tidak mau mengakui kalau mereka lucu. Diam. Tahu, kau berani memukul seseorang di depan begitu banyak tetua keluarga Mo. Kau benar-benar kurang ajar. Dasar perempuan cerewet. Wanita seperti ini tidak pantas melahirkan anakmu. Jangan bodoh. Hati-hati dia menipumu. Nenek, aku sudah melakukan tes DNA dengan anak-anak. Setelah Lin Gui membawa kembali hasil tesnya, kita akan tahu apakah anak-anak itu milikku. Shi Jun, bukankah kita sudah melakukan tes DNA? Anak-anak ini tidak memiliki hubungan darah denganmu. Aku curiga hasil tes terakhir telah dirusak. Jadi aku melakukan tes lagi. Kalau begitu, aku ingin melihat hasilnya segera. Si Jun cepat suruh Lim Gui untuk membawa hasilnya sekarang juga. Kenapa dia tidak menjawab telepon? Halo, Kakak sepupu, Lin Gui mengalami kecelakaan mobil. apa? Halo, Li Xiangyun. Tuan Mo mengirim Lin Gui ke rumah sakit untuk mengambil hasil tes DNA. Cepat hentikan dia untukku. Shen Qingyan, kau membuatku kehilangan satu kaki berkat Tuan Mo. The film was translated Aku tidak and akan membiarkan narrated keluargamu by bersatu Media. kembali. Tak kusangka bertemu Chen Gui di sini. Sepertinya surga berpihak pada kita. Bos, Apa kau terluka parah? lumayan. Hampir mati. Untungnya Nona Chen kebetulan lewat dan menyelamatkanku. Kalau tidak, Bos, kau mungkin tidak akan melihatku untuk terakhir kalinya. Kakak sepupu, Lin Gui biasanya sangat hati-hati. Dia tidak mungkin mengalami kecelakaan mobil tanpa alasan. Kau harus menyelidiki ini secara menyeluruh. Si idiot Chen Xinyao itu, asisten Lin, apa kau tahu siapa yang memukulmu? Aner, kamera pengintai di tempat kejadian kecelakaan kebetulan rusak. Aku tidak melihat siapa itu. Selain pengawasan yang rusak, apakah ada hal lain yang kau curiga? Ya, laporan tes DNA hilang. Aku curiga, orang yang menabrak ular yang mengambilnya. Jangan curiga, pasti. Tapi, kenapa orang itu mengambil hasil tes DNA? Apalagi di tempat kejadian perkara kecelakaan. Tidak ada pengawasan. Kita tidak bisa menyelidiki. Siapa bilang kita tidak bisa menyelidiki? Aku bisa memulihkan rekaman pengawas. Bocah kecil apa yang kau banggakan? Shen Qingyan, beginikah caramu mendisiplinkan anakmu? Di saat seperti ini, kau masih membiarkannya memperkeruh suasana. Bau kedua adalah peretas jenius. Memulihkan rekaman pengawasan itu mudah baginya. Kurasa kita bisa membiarkan dia mencoba. Rekaman pengawasan di jalan hari itu rusak. Bisakah semuanya dipulihkan? Kau pikir ini sesederhana terakhir kali meretas ponsel seseorang? Shen Qingyan, bahkan jika kau ingin anakmu pamar di depan para ketua keluarga Mo, kau tidak perlu melakukannya dengan cara ini. Hati-hati jangan sampai menampar dirimu sendiri. Jika kau tidak punya kemampuan, jangan berpura-pura. Diam kalian semua. Bau kedua, apa kau yakin kau dapat memulihkan semua rekaman pengawasan? Pamanmu, kepercayaanmu adalah motivasiku. Selama kau percaya padaku, aku bisa. Baiklah. Kalau begitu aku serahkan padamu. Shi Jun, Diam. seorang anak. Sahabat itu, Cara dia mengoperasikan komputer, sepertinya dia tidak berpura-pura. Selesai. Pamanmu aku menemukannya. Li Xiangyun yang memukul paman Lin Gui. dari rekaman pengawasan ini, Li Xiangyun sengaja memukul Lin Gui. Dia memukul Lin Gui hanya untuk mengambil laporan tes paternitas. Kenapa? Shen Huan, kecelakaan Lin Gui. Tidak mungkin kau yang menyuruh Li Xiangyun melakukannya kan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Asisten Lin dan aku tidak punya masalah. Kenapa aku melakukan hal seperti itu? Karena kau tidak ingin semua orang tahu hasil tesnya. Jadi kau menyuruh Li Xiangyun.
mencegat Ling Gui di jalan. Kalau begitu aku juga akan bilang, itu karena kau takut Shijun akan tahu kalau anak itu bukan anaknya. Itu sebabnya kau menyuruh Lee Xiangyun untuk mengambil hasil tes DNA. Nenek, Shen Qingyan, menuduhku secara salah karena rasa bersalah. Kau harus membelaku. Nenek, aku percaya, itu pasti bukan Shen Qingyan. Adapun siapa itu, aku akan mencari tahu. Si Jun, bahkan di saat seperti ini, kau masih melindunginya. Nyonya, tidak bisakah kau melihat taktik teh hijau Shen Huan? Aku tidak melakukan apa-apa, namun kau menggunakan kata-kata keji terhadapku. Kurasa kau benar-benar harus cuci matamu. Tahu, kau lancang sekali. Beginikah caramu berbicara dengan orang tua? Aku menghormatimu sebagai orang yang lebih tua, tapi kau tidak bersikap bermartabat. Tahu, Nenek, Shen Qingyan hampir membunuh Lin Gui dan masih sangat arogan. Ayo kita lapor polisi, biarkan dia bertobat di penjara. Tidak perlu memanggil polisi. Bawa Lee Xiangyun ke sini untuk konfrontasi. Mungkin Lee Xiangyun sudah kabur. Di mana kita bisa menemukannya? Kakak keduaku bisa melacaknya. Lokasi Lee Xiangyun. Pamanmu, Lee Xiangyun telah melarikan diri ke desa keluarga Li. Desa keluarga Li. Itu adalah tempat terpencil. Bahkan jika helikopter pergi untuk menjemput Lee Xiangyun, akan butuh berjam-jam untuk membawa Lee Xiangyun kembali. Aku adalah murid terkuat dari Pavilion Bintang Merah. Serahkan penangkapan Lee Xiangyun padaku. Apa yang kau banggakan? Sekalipun kau kuat, bisakah kau berteleportasi ke desa keluarga Li dan membawa Lee Xiangyun kembali? Teleportasi bukanlah tantangan bagiku. Bau besar luar biasa. Bau besar luar biasa. Lee Xiangyun, siapa yang menyuruhmu untuk memukul Lin Gui dan mengambil tes paternitas? Tuanmu, aku akan memberitahumu. Lepaskan aku saja. Itu dia. Dialah yang memerintahkanku. Untungnya aku sudah mengendalikan orang tua Lee Xiangyun. Dia tidak akan berani memberitahu Mo Shijun bahwa aku yang menyuruhnya. Orang bodoh tetaplah orang bodoh. Kau dan aku seperti air dan api. Kenapa kau patuh dan sangat mendengarkanku? Lagi pula kau tidak punya bukti. Siapa yang akan mempercayaimu? Kau bilang anakmu, bukan milik tuanmu. Takut keluargamu akan mengetahui kebenarannya. Jadi kau menyuruhku mencuri tes DNA. Si Jun, kau dengar semuanya kan? Itu semua perbuatan Shen Qingyan. Dia selalu berbohong padamu. Nenek, masalah ini jelas bukan sesederhana itu. Lee Xiangyun pasti berbohong. Nyonya, aku juga berpikir, Shen Qingyan bukanlah tipe orang yang melakukan hal seperti itu. Aku tak peduli lagi. Si Jun, kau harus segera memutuskan hubungan dengan wanita ini. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakinya. Nenek pasti terpengaruh. Hubunganku dengan Shen Qingyan. Kalau begitu aku hanya bisa memilih antara keluargamu dan Shen Qingyan. Kau mengancamku demi wanita ini. Kau bahkan rela meninggalkan keluargamu. Neneklah yang agresif duluan. Ini semua salahmu rubah betina. Lihat saja aku akan menghajarmu sampai mati. Qingyan. Nenek sudah keterlaluan. Ini semua salahmu. Aku tidak punya pilihan lain. Katakan padaku, siapa yang melakukannya? Tuanmu, aku akan bicara. Bicaralah. Aku takut pada anak Shen Qingyan. Ini benar-benar milikmu, tuanmu. Dia akan mendapatkan status melalui anaknya dan menikah dengan keluarga kaya. Itu sebabnya aku mencuri tes DNA. Apakah aku menikah dengan keluargamu atau tidak? Bukan urusanmu. Kenapa kau melakukan ini? Kau mematahkan kakiku terakhir kali. Aku bersumpah, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Untungnya, aku melihat tes DNA. Anakmu bukan anak tuanmu. Aku mengerti. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Selamat datang Nyonya Muda. Selamat datang, Nyonya Muda. Selamat datang Nona Muda dan Tuan Muda. Selamat datang, Nona Muda dan Tuan Muda. Kenapa mereka memanggilku Nyonya Muda? Ini diatur oleh nenek. Jika kau tidak suka, aku akan meminta mereka berhenti. Qingyan, dulu, itu semua salah nenek. Nenek mendengarkan kata-kata Xin Huan yang menyesatkan. Salah paham padamu, bahkan memukulmu. Sekarang, nenek tidak minta maafmu. Berharap di masa depan, kau bisa menganggap ini rumahmu. Masalah sebelumnya bukan sepenuhnya salah Nyonya tua. Kau tidak marah sama nenek, nenek akan senang. Tunggu sebentar, nenek punya hadiah untukmu. Sebuah hadiah? Ini, gelang Gyo pusaka keluarga mau kita.
Sebelumnya, yang Si Jun berikan kepada Shen Huan dari seri yang sama. Kau harus menerimanya. Ini milikmu. Gelang giok pusaka keluargamu. Logikanya harus diberikan kepada menantu perempuan keluargamu. Tidak pantas memberikannya kepadaku. Bunda, apa kau tidak mengerti? Nenek buyut MNJ inginkan Emo untuk menjadi cucu menantunya. Ingin kau menikahi ayah. Bunda cepat terima gelang giok itu. Begini, kau akan jadi milik ayah. Ibu cepat terima. Aku ingin melihat ayah dan ibu menikah. Ayah dan bunda harus menikah. Kalau tidak orang lain akan berpikir, kita ini, anak liar tanpa ayah. Membuat kita tak bisa tegak di TK. Kau tidak bisa mengecewakan. Niat baik nenek. Tuan Mo, saya seorang ibu dari 4 anak. Anda harus memikirkannya baik-baik. Aku mungkin juga ayah dari keempat anak ini. Bahkan, jika bukan ayah ini, aku juga akan menjadi ayah mereka. Kau ingin menjadi ayah dari anak orang lain, tapi itu hal yang merepotkan. Baiklah, bagus. Karena sudah sampai di titik ini, aku akan menginstruksikan mereka untuk menyiapkan kamar untukmu. Hari ini kalian akan tinggal bersama. Apa? Apa? Malam ini, kalian harus saling mengenal dengan baik. Lain hari, nenek akan menyiapkan pesta pertunangan untuk kalian. Nenek terlalu bersemangat. Hanya saja, Tuan Mo dan saya belum cukup akrab untuk tidur di ranjang yang sama. Masih memanggilnya Tuan Mo. Mulai sekarang panggil dia Si Jun. Kalau kau tidak keberatan, memanggilnya suami juga boleh. Nenek benar. Aku belum pernah mendengar. Kau memanggilku dengan namaku. Nyonya tua, anggrek si medium yang kau minta untuk kusiapkan. Ini adalah anggrek yang kusiapkan untukmu. Namanya anggrek gongking. Paling cocok diletakkan di sini. Terima kasih, Nek. Kalian berdua istirahatlah yang baik. Lakukan yang terbaik. Nenek hanya bisa melakukan ini untukmu. Nenek memberitahuku untuk melakukan yang terbaik. Bagaimana menurutmu? Aku merasa kepalaku berat. Aku juga merasa tidak enak badan. Ada yang salah. Aku lupa. Bunga ini asmara. Nenek sengaja melakukannya. Apa kau bodoh? Buang bunganya ke tempat The sampah. film was translated Bukankah and baunya masih narrated by akan ada di NVIDIA. kamar? Tapi aku tak bisa bergerak sekarang. Biar aku yang melakukannya. Shen Qingyan. Proaktif sekali ya. Kau memanfaatkan aku. Aku memanfaatkanmu? Lihat. Siapa yang menggigit? Apa aku seliar itu semalam? Apa kau meragukan dirimu sendiri? Bagaimana kalau ku bantu kau mengingat? Cabul. Apa yang kau lakukan? Kurasa semalam belum cukup. Kau tahan. Tuan Mo, apakah Anda menerima Nona Shen sebagai istri Anda? Kenapa Tuan Mo tidak bicara? Apa dia tidak ingin menikahi Huan? Tuan Mo terlihat sangat tidak senang. Dia sepertinya tidak terlalu puas dengan pernikahan ini. Tentu saja dia bersedia. Bukankah begitu, Shi Jun? Dia tidak mau. Bukankah dia diracuni? Mengapa dia tidak terluka? Muncul di sini. Seseorang. Tangkap Shen Qingyan segera. Tangkap dia untukku. Jangan biarkan dia merusak pernikahanku. Kita lihat siapa yang berani. Cepat tangkap Shen Qingyan. Siapapun yang berani menyentuh bunda hari ini, akan kulenapkan. Kawan-kawan, akulah pengantinnya hari ini. Shen Huan hanyalah penipu. Satu pernikahan dua pengantin. Sungguh hebat. Sepertinya,
Berita utama besok akan meledak. Sejauh yang aku tahu, Shen Huan adalah tunangan Tuan Mo. Lalu bagaimana dengan Shen Qingyan? Jika kau tidak datang, aku akan menjadi pengantin pria Shen Huan. Beraninya kau? Shen Qingyan. Dasar rubah betina. Aku hendak menikahi Shi Jun. Kenapa kau masih ingin menggodanya? Semua orang lihatlah. Qingyan menggoda tunangan orang lain di depan umum. Benar-benar tak tahu malu. Di depan umum, mencium priaku. Beraninya kau memukulku. Priamu. Bukankah kau harus bertanya padanya? Jika dia mengaku, kau adalah wanitanya. Siapa wanita ini? Sombong sekali. Namun, sepertinya tuanmu sangat menyukainya. Lihat, dia bersandar di pelukan tuanmu. Tuanmu tidak mendorongnya, karena tuanmu menyukai Shen Qingyan. Lalu kenapa dia melamar Shen Huan? Bukankah ini sedang menghina Shen Huan? Semuanya, orang yang ingin kunikahi, aslinya adalah Shen Qingyan. Pertunanganku hari ini dengan Shen Huan, karena dia meracuni Shen Qingyan, memaksaku untuk menikahinya. Hanya dengan begitu, dia akan menyerahkan penawarnya. Ada lagi? Tidak hanya itu, dia juga menculik anakku untuk mengancam si Jun. Benar dan tidak itu, hampir saja meracuni kami sampai mati. Apa? Aku bertanya-tanya, mengapa si Jun tiba-tiba ingin menikahi Shen Huan? Jadi begitu. Shen Huan, kau wanita yang kejam. Shen Huan bahkan berani merebut tunangan orang lain dan memfitnah orang lain. Benar-benar tercela. Orang-orang dari keluarga kecil seperti itu hanya melakukan hal-hal rendah. Usir Shen Huan segera. Tidak pantas menikahi Mo Shu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Mengatakan aku meracuninya dan menculik anaknya, tapi mereka baik-baik saja. Berdiri di sini, dialah yang menipu perasaan semua orang. Shen Qingyan, karena kau sudah diracuni, kau seharusnya tidak dalam kondisi sebaik ini. Mungkinkah kau berbohong? Apa kalian bodoh? Tuan Mo sendiri yang mengatakannya. Beraninya kau mempertanyakannya. Shen Huan, dengan semua rencanamu kau tidak menduga kalau aku punya anak yang merupakan seorang tabib dewa yang tiada tanding. Ayah, Kau, Shi Jun, aku membawa anak-anak, semuanya padamu. di mana kau menemukan anak-anak itu? Bukankah Shen Huan meracuni mereka dan menyembunyikan mereka? ayah, racun Shen Huan tidak mempan padaku dan si Bao. Setelah kami bangun, kami The menghubungi film was guru. translated Dan and memintanya menjemput narrated kami. by M Media. Tak heran Zul yang tiba-tiba kabur saat dia di perusahaanku. Aku ingin tahu kapan Shen Qingyan akan bangun. Ayah, aku bisa menyembuhkan racun bunda. Benarkah? Bunda, kau sudah bangun. Qingyan, Apa yang terjadi padaku? Kenapa seluruh tubuhku sakit? Shen Huan meracunimu. Bao keempat menyelamatkanmu. Shen Huan meracuniku. Kopi itu pasti dikirim olehnya. Sungguh menyebalkan. Bunda, Shen Huan juga pakai nyawamu untuk mengancam ayah menikahinya. Bao kedua, bagaimana kau tahu? Bukankah kita sudah membicarakannya? Kita menaruh perekam tersembunyi di salah satu sepatu Shen Huan. Anak-anakku, kalian hebat. Ibu hampir menjadi penggemar kalian. Ngomong-ngomong, meskipun racunku sudah sembuh, kau tetap harus bertunangan dengan Shen Huan. Kenapa? Aku tidak mau. Ada hubungannya dengan wanita itu. Sekarang, aku hanya ingin menikahimu sekarang. Banyak orang dari kalangan atas akan hadir di hari pertunangan. Ini adalah waktu terbaik untuk membongkar kedok Shen Huan. Aku mengerti, tapi apa kita benar-benar harus melakukan ini dengan cara seperti ini? Aku tahu kau enggan, tapi ini cara tercepat. Baiklah. Sesuai keinginanmu. Kau sangat baik. Aku masih di sini. Bisakah kalian berdua sedikit lebih sopan? Siapa yang peduli denganmu? Shen Huan, hari-hari baikmu sudah berakhir. Shen Huan akan melakukan apa saja untuk menikahi Tuan Mo. Wanita yang mengerikan. Sungguh tercela. Benar-benar jahat. Mustahil. Aku jelas melakukannya dengan sempurna. Mengapa aku masih gagal? Shen Huan, polisi akan segera datang. Kau bisa masuk penjara bersama orang tuamu. Shi Jun, saat aku menyelamatkanmu, kau berjanji untuk menikah denganku. Jeti, sekarang kau mengingkari janjimu. Aku hanya melakukan kesalahan. Bukan kau yang menyelamatkan, bos. Itu Shen Qingyan. Bos, Anda meminta saya untuk menyelidiki apa yang terjadi 6 tahun lalu. Insiden di mana Anda diselamatkan. Saya sudah menemukannya. Ini adalah kejadian malam itu, di mana aku dan Shen Qingyan bertemu. Jadi pria malam itu benar-benar dia.
Lim Gui, bagaimana kau mendapatkan foto-foto ini? Saat Anda menghilang di Gunung Ceksin, kami menggunakan drone untuk mencari Anda dan mengambil banyak foto. Saya memeriksanya di rumah kemarin dan menemukan ini tentang Anda dan Nona Shen Qingyan. Jadi Shen Qingyan benar-benar orang yang kucari. Dan anak ini adalah anakku. Ya bos, benar. Ada juga masalah Li Xiangyon menabrak saya dengan mobilnya dan mengikuti tes DNA. Shen Huan juga yang memerintahkannya. Shen Huan, seseorang melaporkanmu atas percobaan pembunuhan dan penganiayaan anak. Kami secara resmi menangkapmu. Bukan aku. Aku telah dituduh secara salah. Ingin menangkap. Qingyan, aku takkan membiarkanmu pergi meskipun aku menjadi hantu. Kau berada di ambang kematian. Dan kau masih belum bertobat. Kau seharusnya mengkhawatirkan komitmen seumur hidup kita. Aku tidak akan bertunangan denganmu hari ini. Kau bahkan belum melamarku secara resmi.